Halo teman-teman, selamat datang di Generasi Numerasi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Materi ini dapat kalian jumpai di pembelajaran kelas 8 semester 1. Oke, jadi sejauh kalian di kelas 7, persamaan aljabar linear yang kalian temukan itu hanya melibatkan satu variabel, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Misalnya 2x plus 3 sama dengan 7. Kalau kalian perhatiin, di sini tuh variabel atau nilai yang nggak diketahuinya tuh cuma satu, teman-teman, yaitu x-nya doang ya. Nah, di contoh berikutnya kalian bisa lihat juga 5x min 1 sama dengan 9. Di sini variabelnya cuma satu, teman-teman, yaitu x. Padahal kenyataannya banyak nanti soal-soal atau permasalahan matematis yang melibatkan dua atau lebih variabel, teman-teman. Jadi ada dua nilai yang tidak diketahui gitu. Nah, dalam menyelesaikan sistem persamaan seperti itu, diperlukan metode dan cara yang berbeda, teman-teman, dari cara kalian menyelesaikan persamaan yang hanya melibatkan satu variabel. Oke, jadi itulah hal yang akan kita pelajari pada video kali ini, teman-teman. Materinya itu namanya SPLDV. SPLDV itu merupakan singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalian dapat menyelesaikan persamaan, sistem persamaan gitu, yang melibatkan dua variabel gitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke bentuk umum dulu ya, teman-teman. Jadi, soal-soal berkaitan SPLDV itu terdiri dari dua persamaan, teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan dua persamaan. Ini persamaan yang pertama dan ini persamaan yang kedua. Nah, untuk keterangannya di sini x dan y-nya itu adalah variabel ya, teman-teman. Jadi nanti tugas kalian adalah mencari nilai x dan y. Sedangkan A, B, D, E di sini adalah koefisien, serta C dan F merupakan konstanta. Jadi nanti semua nilainya A, B, D, E, C, dan F itu kalian udah diketahui gitu di soalnya. Kalian cuma perlu mencari nilai X dan Y. Nah, di sini ada catatan penting ya, teman-teman. Sistem persamaan yang memiliki dua variabel itu membutuhkan setidaknya dua persamaan berbeda untuk dapat diselesaikan. Jadi kalau kalian punya sistem persamaan nih yang melibatkan dua variabel, contohnya X dan Y ya. Nah, untuk dapat memperoleh nilai pasti dari X dan Y, itu kalian perlu setidaknya dua persamaan, teman-teman, kayak di sini. Kalau kalian cuma punya satu persamaan, jadi misalnya ini dicoret, kita udah nggak punya persamaan kedua nih. Kalian cuma punya persamaan pertama, nanti solusi X dan Y-nya itu ada tak hingga banyaknya, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa dapat nilai pasti dari X dan Y-nya itu berapa. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke metode penyelesaian SPLDV ya. Jadi ada tiga metode utama dalam menyelesaikan permasalahan SPLDV, teman-teman. Kita mulai dari metode yang pertama dulu, yaitu metode eliminasi, teman-teman. Nah, metode eliminasi ini itu adalah metode yang bertujuan untuk mengeliminasi, teman-teman, salah satu variabel, sehingga nilai variabel yang lainnya itu bisa diketahui. Oke, jadi supaya lebih mudah, kita tinggal lihat contohnya di sini ya, teman-teman. Jadi misalkan di sini aku punya dua persamaan, yaitu 2x plus 3y sama dengan 13, dan 3x plus 2y sama dengan 12, teman-teman. Di sini ditanya nilai x, y-nya berapa gitu ya. Jadi ini nilai x-nya berapa, terus nilai y-nya berapa, teman-teman. Oke, nah langkah pertama, teman-teman tentuin dulu variabel mana yang mau dieliminasi duluan. Ini bebas, boleh x, boleh y, teman-teman. Tapi di contoh kali ini kita bakal ngeliminasi si x dulu nih. Nah, gimana cara ngeliminasinya? Oke, jadi kita tulis dulu di sini ya. Kita ingin mengeliminasi x, teman-teman. Nah, supaya lebih mudah, kita tulis dulu kedua persamaan yang ada di soal. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalian itu lihat koefisien si x, teman-teman. Di persamaan pertama, koefisiennya itu 2, dan di persamaan kedua, koefisiennya itu 3. Nah, tujuan kita, itu kita pengen nyamain koefisien dari x di kedua persamaan, teman-teman. Nah, caranya gimana? Pertama, kalian lihat dulu KPK dari 2 sama 3, yaitu koefisien si x-nya ya. Nah, KPK-nya itu kan 6 ya, teman-teman. Jadi, sekarang kita pengen bikin kedua koefisien dari X di kedua persamaan itu sama dengan 6, teman-teman.
Coba ya, kita lihat dulu persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang pertama, kita harus kali 2 dengan berapa supaya jadi 6? Jawabannya itu 3 ya teman-teman, karena jelas 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, jadi sekarang kita akan mengalihkan persamaan yang pertama ini dengan 3 teman-teman. Nah, kita kalikan 3 di kedua ruas ya teman-teman. Jadi persamaan yang pertama ini kita kali 3. Oke, kita kali 3, jadinya kita akan mendapatkan sesuatu seperti ini. Oke. Nah, persamaannya ekivalen dengan 6x tambah 9y sama dengan 39 teman-teman. Sepertinya ini tidak perlu dijelasin lagi ya, ini hanya perkalian biasa yang ke dalam teman-teman. Sehingga kita bisa peroleh 6x sama 9y. Oke, sampai sini sudah jelas? Oke, sekarang kita akan urusin persamaan yang kedua teman-teman. Nah, supaya 3 ini jadi 6, kita butuh kaliin dengan 2 kan. Jadi, persamaan yang kedua kita kali dengan 2. Oke? Kita kali 2 di kedua ruas. Sehingga diperoleh sesuatu seperti ini teman-teman. Oke? Nah, kalau kalian perhatiin di sini, ya, koefisien X-nya tuh udah sama teman-teman, yaitu 6. Kalau udah sama gimana? Nah, kalau udah sama, kalian tinggal bisa kurangin aja. Jadi, kita ini seperti mengurangi kedua persamaan teman-teman. Nah, kita perhatiin ya. Di sini, kalau kita kurangin teman-teman, 6x sama 6x jelas kecoret ya, karena mereka nilainya sama. Kemudian, kita punya 9y dikurang 4y teman-teman. Untuk ruas kanannya, kita punya 39 kurang 24, alias 15 teman-teman. Nah, untuk ruas kiri, itu nilainya sama aja dengan 5y ya teman-teman. Nah, ini udah gampang dong. Ini udah belajar ya di kelas 7. Untuk mendapatkan nilai Y, kita tinggal bagi 5 di kedua ruas. Jadi dapat teman-teman, nilai Y-nya itu adalah 3. Dan kita sudah berhasil mendapatkan nilai Y-nya teman-teman. Sekarang kita akan eliminasi si Y-nya ya. Nah, caranya itu sama ya teman-teman. Kita tulis dulu kedua persamaannya. Oke, kalau kita lihat koefisien Y-nya itu 3 dan 2 ya teman-teman. Nah, KPK 3 dan 2 kan tadi 6. Berarti kita akan merubah kedua koefisien ini menjadi 6. Untuk persamaan yang pertama, kita kaliin 2 di kedua ruas ya. Jadi, kita peroleh sesuatu seperti ini teman-teman. Oke, untuk persamaan yang kedua, kita kali dengan 3 teman-teman. Nah, kalau udah sama seperti ini, kita tinggal kurangin ya teman-teman. Nah, dari sini kan 6Y sama 6Y-nya kecoret nih. Kita tinggal berurusan dengan si X-nya teman-teman. Oke, yang ruas kiri ini menjadi minus 5X dan yang ruas kanan tetap minus 10 ya. Kita tinggal bagi negatif 5 di kedua ruas sehingga dapat nilai X-nya itu 2 teman-teman. Oke, nah dari sini udah jelas dong. Berarti solusi X, Y-nya itu sama dengan 2,3 teman-teman. Ini nilai X-nya ya. Oke, itu dia metode eliminasi. Oke teman-teman, untuk metode kedua ini namanya metode substitusi. Nah, jadi nanti kita akan mengganti atau bahasa lainnya mensubstitusikan satu variabel dari salah satu persamaan ke dalam persamaan lainnya teman-teman. Langkah utamanya itu adalah mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan A kali Y plus B atau Y sama dengan C kali X plus D.
kemudian memasukkannya ke persamaan kedua untuk mencari nilai variabel. Nah, supaya lebih mudah teman-teman, kita langsung lihat contohnya ya. Oke, jadi di sini aku ada dua persamaan ya teman-teman, yaitu X plus Y sama dengan 5 dan 2X plus Y sama dengan 7. Untuk langkah pertama, kalian pilih dulu persamaan mana yang mau kalian gunakan. Di sini, aku pilih persamaan yang pertama ya teman-teman. Oke, jadi kita tulis ulang persamaannya di bawah sini. Kemudian, kalian juga pilih, ini bebas ya, ini bebas. Kalian mau ubah bentuknya ke yang ini, atau ke bentuk yang ini teman-teman. Nah, dalam contoh kali ini, aku akan ubah bentuk persamaan ini menjadi X sama dengan AY plus B. Nah, berarti, kalau begitu, aku pengen X-nya ini sendiri teman-teman. Aku pengen X-nya di ruas kiri sendiri, sedangkan Y-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya, kalau aku pindah Y-nya ke ruas kanan, aku punya persamaan X sama dengan 5 minus Y teman-teman. Ini sesimpel memindahkan Y ke ruas kanan doang. Oke. Nah, kita sudah dapat nilai X dalam Y teman-teman. Sekarang kita tinjau persamaan yang kedua. Jadi, persamaan yang kedua itu ini ya teman-teman. Nah, langkah paling utama atau langkah paling penting teman-teman dari metode substitusi ini adalah kita mengganti nilai X ini teman-teman dengan nilai yang sudah kita punya sebelumnya, yaitu yang ini. Jadi, kita akan ganti nilai X di persamaan kedua dengan 5 minus Y. Nantinya, kita punya 2 dikali 5 minus Y plus Y sama dengan 7 teman-teman. Nah, dengan sekejap persamaannya nanti berubah ke persamaan linear satu variabel. Dimana kan kalian udah bisa selesaiin ini ya. Oke, sekarang kita selesaiin teman-teman. Pertama, aku pengen bongkar tanda kurungnya dulu. Kita kaliin 2 ke dalam. Jadi nanti kita punya 10 min 2Y plus Y sama dengan 7 teman-teman. Nah, ini berarti kita punya 10 minus Y sama dengan 7. Oke? Kemudian aku pindahin 10-nya ke ruas kanan teman-teman. Jadi kita punya min Y sama dengan 7 min 10. 7 min 10 itu kan min 3 ya teman-teman. Kemudian untuk langkah terakhir, aku kaliin min 1 di kedua ruas. Jadi nanti ruas kiri sama dengan Y dan ruas kanan sama dengan 3 teman-teman. Jadi kita udah dapat nih nilai Y-nya sama dengan 3. Nah terus gimana kalau kita udah dapat nilainya? Sebenarnya ini mudah aja teman-teman. Kan kita udah tahu ya informasi nilai X dalam Y. Berarti X-nya ini sama dengan 5 dikurang 3 teman-teman. Alias 2. Jadi pasangan X, Y-nya itu adalah 2,3 teman-teman. Oke teman-teman, metode terakhir itu adalah metode grafik teman-teman. Jadi pada metode grafik ini, kita tuh akan menggambar grafik dari dua buah persamaan yang diberikan teman-teman. Nah, jadi setelah kita menggambar dua persamaannya, nanti kita itu akan mengidentifikasi titik potongnya tuh ada di mana teman-teman. Nah, terus terang aja, metode ini itu adalah metode yang paling jarang digunakan dalam konteks pengerjaan soal-soal SPLDV teman-teman. Kenapa? Karena untuk menggunakan metode grafik ini, kalian memerlukan media seperti contohnya kertas grid untuk menggambar grafik dari persamaan-persamaan ya teman-teman. Tapi sekarang kita langsung aja bahas contohnya ya. Jadi di sini aku punya dua persamaan. Oke. Dan kita akan menggambar grafik dari kedua persamaan ini. Nah, sekarang kita akan gambar grafik yang persamaan pertama dulu ya teman-teman. Dan penjelasannya bisa kalian lihat di sini. Jadi teman-teman, langkah yang akan aku gunakan adalah mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari persamaannya teman-teman. Nah, gimana cara cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, caranya adalah kalian memisalkan nih. Jadi langkah pertama, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y-nya dulu ya teman-teman. Caranya gampang. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, kalian nolin X-nya. Jadi kalian misalin X-nya 0. Nah, nanti dapat nilainya berapa tuh? Kalau dalam persamaan pertama, pas X-nya 0,
kita dapat Y-nya sama dengan 70 ya teman-teman. Oke. Nah, sebaliknya, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, kalian nolin Y-nya. Jadi, kita dapat X sama dengan min 70 saat Y-nya 0, teman-teman. Nah, jadi kita udah dapat nih, garis dari persamaan pertama itu melewati dua titik ini, teman-teman. Yaitu titik ini dan titik ini. Di diagram koordinat Kartesius, kalian tinggal menghubungkan kedua titik itu ya, teman-teman. Nanti diperoleh grafik seperti ini. Nah, ini adalah grafik persamaan yang pertama. Oke, sekarang kita akan menggambar grafik dari persamaan kedua ya, teman-teman. Caranya itu sama persis. Jadi, kalau kita lihat persamaan kedua, persamaannya ini ya. Kita cari nih, jadi pas X-nya 0, kita dapat Y-nya min 30, dan pas Y-nya 0, kita dapat X-nya 15. Jadi, kita dapat simpulin nih teman-teman. Grafik dari persamaan ini, itu melewati dua titik ini teman-teman. Titik ini dan titik ini. Oke, kita hubungkan kedua titik itu di koordinat Kartesius, nanti kita akan dapat grafik seperti ini teman-teman. Ini adalah grafik persamaan kedua. Nah, setelah kalian udah punya kedua grafiknya, kalian bisa tinggal gabungin aja ya teman-teman. Nanti akan dapat grafik yang seperti ini. Ini adalah grafik gabungan. Oke. Nah, di sini yang kuning itu grafik persamaan pertama, teman-teman. Yang kuning itu grafik persamaan pertama, dan yang merah itu grafik persamaan kedua. Nah, nanti kalian bakal kelihatan nih, dia berpotongan di titik berapa koma berapa sih. Ternyata teman-teman, mereka itu berpotongan di titik 100,170. Berarti, kita punya nilai X-nya itu adalah 100, dan nilai Y-nya adalah 170 ya teman-teman. Nah, inilah jawaban akhir kita. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas satu latihan soal ya. Jadi aku bacain dulu soalnya. Harga 2 buku dan 1 pensil adalah 11.000. Serta harga 1 buku dan 1 pensil adalah 7.000. Nah, kita diminta untuk tentuin harga buku dan harga pensilnya masing-masing nih teman-teman. Oke, jadi kita mulai dengan permisalan ya. Misalin harga buku itu sama dengan X teman-teman. Dan harga pensil sama dengan Y. Oke, sekarang dari statement soal yang pertama, kita tahu bahwa harga 2 buku berarti 2X dan 1 pensil ditambah Y itu sama dengan 11.000 teman-teman. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, dari statement soal yang kedua, kita tahu bahwa harga 1 buku dan 1 pensil itu adalah 7.000 teman-teman. Oke, nah sekarang statement-statement di soal udah kita ubah ke bentuk-bentuk persamaan matematika. Nah, ini persoalan SPLDV ya teman-teman, karena ada 2 variabel dan ada 2 persamaan linear. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, aku pengen gunain metode eliminasi nih teman-teman. Kalian lihat ya, di sini koefisien Y di persamaan pertama dan di persamaan kedua tuh udah sama, yaitu sama-sama 1 teman-teman. Nah, kalau begitu, kita tinggal kurangin aja nih kedua persamaan. Udah enak nih teman-teman. Pas kita kurangin, otomatis Y-nya ini bakal keeliminasi dong. Karena nilai mereka di persamaan pertama sama persamaan kedua sama. Jadi mereka kecoret ya teman-teman. Jadi kita punya 2X dikurang X sama dengan 11.000 kurang 7.000. Alias 4.000 teman-teman. Nah, dapat X-nya sama dengan 4.000. Berarti teman-teman, harga buku itu sama dengan 4.000. Nah, sekarang kalau kita udah dapat X yang 4.000, kita akan menggunakan persamaan yang kedua ya. Jadi kan di persamaan yang kedua kita tahu ini. Nah, karena kita udah tahu X yang 4.000, kita tinggal ubah aja nilai X di sini dengan 4.000 teman-teman. Jadi persamaannya akan berubah menjadi seperti ini. Kita tinggal pindahin 4.000 ke ruas kanan,
Sehingga kita dapat Y-nya itu sama dengan 3.000 teman-teman. Berarti harga pensil sama dengan 3.000 rupiah. Dan kita selesai. Untuk mendapatkan modul lengkap, akses terhadap kuis uji kemampuan, dan berbagai materi terstruktur lainnya, kalian dapat mengunjungi website Generasi Numerasi pada deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ikuti Instagram Generasi Numerasi untuk mendapatkan update terbaru.